Inilah kisah menarik di balik pasukan gajah yang terjadi tepat di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beberapa puluh tahun lalu, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, jazirah Arab masih dipenuhi dengan berhala, suku-suku yang saling berperang, dan tradisi jahiliyah. Namun, ada satu tempat yang sangat dihormati di sana, yaitu Ka'bah yang berada di Mekah. Setiap tahun, orang-orang dari berbagai penjuru Arab datang ke sana untuk berhaji, melakukan tawaf sekaligus berdagang. Ternyata di sisi lain, jauh di Yaman, ada seorang gubernur dari Habsyah bernama Abraha al-Ashram. Dia ingin mengalihkan pusat peribadatan dan perdagangan Arab dari Mekah ke wilayahnya. Untuk itu, ia membangun sebuah gereja megah bernama Al-Khalis di San'a. Gereja itu sangat indah, menjulang tinggi, dihias dengan marmer, emas, dan perhiasan yang sangat mewah. Abraham berharap orang-orang Arab akan kagum dan akhirnya meninggalkan Ka'bah. Tetapi kenyataannya, orang Arab tetap setia datang ke Mekah. Bahkan ada sebagian yang meremehkan gereja tersebut. Konon, ada orang Arab yang marah lalu sengaja mengotori gereja tersebut. Mengetahui hal itu, Abraham pun marah besar. Dengan amarah yang membara, Abraham bersumpah akan menghancurkan Ka'bah dan memaksa semua orang datang ke Al-Khalis. Kemudian ia menyiapkan pasukan super besar, terdiri dari puluhan ribu prajurit bersenjata lengkap. Yang paling menakutkan, dia membawa gajah-gajah perang dan salah satu gajahnya bahkan disebut paling besar diberi nama Mahmud. Untuk sebagian besar orang Arab, pasukan gajah seperti kekuatan yang mustahil bisa dikalahkan. Saat pasukan Abraham mulai bergerak dari Yaman menuju Mekah, di sepanjang perjalanan dia mengalahkan siapapun yang mencoba menghalanginya. Dan tak ada satupun suku Arab yang mampu menghadang pasukan raksasa tersebut. Ketika sampai di Mekah, Abraham merampas harta milik orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW. Penduduk Mekah sangat panik, gelisah, dan ketakutan. Mereka tahu mereka tidak mungkin menang melawan gajah dan ribuan tentara. Tetapi berbeda dengan Abdul Muthalib yang dengan tenang menghampiri pasukan tersebut untuk meminta kembali unta yang dirampasnya. Abraha terkejut dengan tindakan Abdul Muthalib yang justru hanya mementingkan untanya daripada Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta, sedangkan Ka'bah dia milik Allah yang akan menjaganya." Kalimat ini kemudian menjadi legenda dan keyakinan bahwa Allah lah penjaga rumahnya, bukan manusia. Keesokan harinya, pasukan Abraha bersiap menyerbu Ka'bah. Saat gajah-gajah ditarik untuk maju, gajah utama mereka yang bernama Mahmud tiba-tiba duduk dan menolak berjalan. Dipukul, ditarik, disiksa sekalipun, gajah itu tetap tidak mau maju ke arah Ka'bah. Namun, ketika diarahkan ke selain Mekah, gajah itu berdiri dan berjalan normal. Tiba-tiba, langit berubah. Nampak burung-burung kecil datang berbondong-bondong, bergerak dalam formasi yang sangat rapi. Burung-burung itu lalu dikenal dengan nama ababil. Masing-masing membawa batu kecil dari tanah liat yang terbakar, satu di paruh, dua di kaki. Batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan Abraha. Dengan izin Allah, batu sekecil itu menghancurkan pasukan raksasa. Setiap batu mengenai tubuh prajurit langsung membuat tubuh mereka melepuh, hancur, dan mati seketika. Pasukan gajah yang tadinya gagah pun lari tunggang langgang. Tentara Abraha hancur berantakan dan hanya sedikit yang selamat. Abraha sendiri terkena luka yang sangat parah, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit hingga akhirnya mati dalam keadaan hina dan mengenaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa ini dalam Quran Surat Al-Fil, yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia jadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia kirimkan kepada mereka burung berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Lalu Dia jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa luar biasa ini terjadi di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Karena itulah tahun itu disebut dengan tahun gajah. Para ulama menafsirkan bahwa kehancuran pasukan gajah adalah pertanda besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dunia ini untuk melahirkan sosok yang agung yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Sahabat Muslim, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, kekuatan Allah tidak tertandingi. Pasukan gajah yang luar biasa kuat runtuh hanya dengan batu kecil dari burung. Kedua, Ka'bah dijaga langsung oleh Allah, bukan oleh kekuatan manusia, tetapi perlindungan Allah yang membuat rumah suci itu tetap berdiri. Ketiga, kesombongan membawa kehancuran. Abraha ingin menghapuskan pusat ibadah hanya demi gengsi dan ambisi pribadi. Akhirnya, dia sendiri yang binasa. Keempat, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini bukan kebetulan, tetapi rangkaian takdir yang menunjukkan kedatangan Nabi terakhir sudah dekat. Sahabat Muslim, peristiwa pasukan gajah bukan hanya kisah sejarah biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu menjaga agamanya, rumahnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Dan di tahun itu pula lahir sosok agung yang kelak membawa cahaya Islam ke seluruh dunia, Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih.